Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Pri, dan hari ini gua akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Action figure ini sangat eksklusif karena slogan dari channel gue adalah salah satunya diambil dari karakter ini. Karena karakter ini tuh adalah karakter yang benar-benar gue suka banget ya. Jadi karakter apa yang akan gue review hari ini? Tapi pertama, untuk mengeluarkan figur ini gue akan mengeluarkan jutsu. Nah teman-teman, jadi yang akan gue review hari ini adalah SHF atau SH Figure Art Naruto. Nah yang ini adalah versi best selection. Bedanya sendiri ada beberapa perbedaan aksesoris ya dari yang versi rilis yang pertama. Dan gue juga udah beli yang versi rilisan pertama, tapi nanti ya lagi di perjalanan, nanti kalau seadanya udah datang langsung kita review. Sebelum kita bongkar figur ini, mari kita lihat dulu penampakan boxnya. Nah, untuk SHF Figure Art Naruto ini ya, dia ada dua varian. Yang ini adalah versi best selection. Nah, dia pernah rilis juga yang versi biasa ya, yang first release gue nyebutnya. Dan untuk yang versi first release dan best selection ini adalah perbedaannya di banyaknya aksesoris wajah dan tangannya. Itu aja sih bedanya. Sebenarnya gue dari dulu udah suka Naruto ya, tapi entah kenapa baru sekarang gue beli figurnya ya. Dan untuk bukanya sendiri dari samping kayak gini, serot. Nah, mantap sekali. Dan di figur ini dia di blister kayak gini doang. Dan kita juga dapat manual instruksinya seperti ini. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Kebalik. Jadi ini dia semua aksesoris yang kita dapatin di figur ini. Pertama kita dapetin dua ekspresi wajah Naruto yang seperti ini. Dapat dua kunai seperti ini. Sepasang tangan untuk mengeluarkan jurus seperti ini. Satu tangan yang digunakan untuk mengeluarkan rasengan seperti ini, dan ini adalah rasengannya seperti ini, dan ini bisa langsung dicolok seperti ini. Rasengan. Dan sepasang tangan untuk memegang kunai seperti ini. Dan yang terakhir tentu saja kita dapat si Tsunarto. Nah, dan untuk detail dari si Tsunarto ini bener-bener keren lah. Ciri khas dari SH Figure Art ya, kalau seandainya bikin detail-detail itu udah nggak bisa diragukan lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk head sculpt-nya ini, catnya bener-bener bagus banget dan rapi banget. Dan untuk matanya, kumisnya ini bener-bener rapi semua ya, nggak ada yang lebar atau gimana. Sculpt rambutnya tuh bisa teman-teman lihat ya, kayak durian kayak gitu. Nah, untuk di sini ada ikat kepalanya tuh bisa digoyang-goyangin kayak gini. Ada logo si Uzumaki di sini di bagian belakangnya. Nah, gue sukanya di sini adalah di bagian red slittingnya ini bener-bener bagus banget ya tuh. Bener-bener kayak red slitting dan rapi banget garis red slittingnya ini ya, tegas banget. Nah, untuk di bagian catnya juga rapi sekali tuh. Ada kayak kerutan-kerutannya. Cakep banget ya, tuh bagus banget, mantap jaya banget, gue suka banget ya. Dan di bagian sini ada pouchnya, ada kayak iketan di sininya tuh, bagus banget. Nah, untuk di bagian kakinya seperti ini, sandal khas si Tsunarto ya, tuh kayak gitu sandalnya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, di sini pouchnya itu bisa lepas ya kayak gini. Jadi teman-teman harus hati-hati nih kalau seandainya mainin si Naruto nih, kalau dibawa keluar ini gampang banget lepas, harus hati-hati ya. Nah, salah satu komplain gue di sini adalah dari segi bahan ya, dari figur-figur SHF yang gue beli ya. Jadi kayaknya ini yang plastiknya itu bener-bener plastik banget. Biasanya Bandai atau SH Figure tuh kalau bagian plastik itu bagus ya. Ini bahannya plastik banget loh tuh. Teman-teman bisa lihat, jadi plastiknya itu tipis dan kopong kayak gitu teman-teman. Gue nggak tahu kenapa SHF yang lain nggak kayak gini deh. Biasanya SHF itu kalau bahannya agak kayak padat, lembut kayak gitu, agak lembut ya. Ini bener-bener keras khas plastik gitu teman-teman. Jadi kayak serasa figurize gitu teman-teman. Gue nggak tahu kenapa yang versi ini kayak gini ya, tuh parah lah ini Bandai ya, gue nggak tahu kenapa ya. Sekarang gue mau coba untuk mengganti part wajahnya. Pertama kalian harus cabut dulu dia punya kepala seperti ini, tarik bagian wajahnya ke bawah seperti ini, lalu kita ganti wajahnya seperti ini, dan tinggal kita colok kepalanya seperti
ini. Nah, salah satu komplain gue di figur ini adalah kalau seandainya kita ganti part wajahnya ini teman-teman, panjang banget nih jointnya. Jadi agak susah sekali kalau masuk ke dalam sini teman-teman tuh. Gue takutnya patah. Kalau seandainya kita masukin, kita tahan di sini, dia jadi bengkok kayak gini teman-teman. Dia jadi ke belakang kayak gini. Jadi kalau seandainya teman-teman paksa masuk, dia pasti takutnya patah. Gua mau kasih solusi ya. Kalau seandainya teman-teman pengen ganti ini, pertama kita buka dulu wajahnya seperti ini, colok seperti ini. Nah, tuh teman-teman, dia belok kan. Jadi kalau seandainya teman-teman paksa, ini bakal patah nih teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati buat masangnya tuh. Nah, terus adalah karena rambutnya ini sangat tajam banget teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Tuh, tangan gua sakit banget. Jadi kalau gua rekomendasiin sih jangan terlalu sering diotak-atik ya si rambutnya ini ya, wajahnya ini ya. Nah, baru teman-teman di sini pasang wajahnya kayak gitu. Tangannya bisa ke atas segini jauh ya, bisa ke depan dan ke belakang segini jauh, dan bisa juga diputar 360 derajat. Di bagian sini juga bisa diputar 360 derajat. Double join di sebelah sini. Tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Di bagian dadanya bisa diputar segini jauh doang ya, bisa ke gini kayak gini juga. Dan untuk bagian pinggangnya bisa diputar, jadi nggak bisa 360 derajat, maksimal cuma segini doang. Dan bisa kayak gini doang. Kakinya bisa ngangkang segini jauh, mantap banget. Bisa naik turun juga untuk menambah artikulasi seperti ini. Menendang ke depan bisa segini jauh dan ke belakang bisa segini jauh, maksimal, mantap banget. Lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Kakinya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh. Bisa diartikulasiin sedikit seperti ini. Dan ada artikulasi di bagian ujung kaki seperti ini. Nah, dan untuk tinggi si Tsunarto ini adalah sekitar 14 cm atau 5,5 inch. Dan inilah perbandingannya dengan SH Figuart Goku dan Anime Heroes Luffy. Jadi si Naruto ini emang paling kecil ya, karena di ceritanya ini juga dia masih remaja posisinya ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini action figure best selection buatan Bandai SH Figuart ya. Menurut gue ini adalah salah satu figur Naruto terbaik yang berartikulasi yang pernah gua temuin ya. Jadi untuk figur Naruto ini McFarlane juga bikin ya. Cuma ya proporsinya menurut gua kurang bagus aja gitu ya. McFarlane juga bikin, Anime Heroes juga bikin ya, tapi menurut gua juga proporsinya kurang bagus. Jadi SHF ini adalah bentuk terbaik figur Super 12 Naruto yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk harganya sendiri ini gua dapetin harganya cuma 500.000 doang. Nah, buat yang teman-teman yang nanya ini gua belinya di mana? Gua belinya selalu di Tokopedia, Jadi teman-teman tinggal cari aja, ketik di search di Tokopedia, cari SHF Naruto. Jadi kalau gua kasih link juga, ini figurnya udah sold ya di tempat yang gua beli. Jadi kalau gua kasih link juga teman-teman nggak bisa beli di tempat yang gua beli karena udah sold di situ ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figur ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.